Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, yaitu keamanan dan pembayaran di sistem e-commerce. Kali ini kita akan membicarakan mengenai keamanan platform seluler atau mobile platform security issue. Jadi sedikit kesadaran publik tentang kerentanan ya perangkat seluler ini. Kalau Anda sadar atau tidak, bahwasanya perangkat seluler semakin dia murah, mohon maaf, semakin tidak murah, tidak mahal, maka perangkat selulernya makin rentan untuk diretas keamanannya tersebut ya. Oke. Coba cari aja misalnya, walaupun saya juga pengguna Xiaomi, tapi Xiaomi juga termasuk merek yang paling mudah diretas oleh siapapun juga. Yang paling sulit diretas termasuk iPhone karena harganya yang cukup tinggi dan keamanan cukup tinggi. Coba cek aja sendiri ya nanti ya. Kita bicarakan lanjut ya. Oke, 2017 data menunjukkan bahwasanya lebih dari 26 ribuan varian malware seluler yang berbeda diidentifikasi oleh perusahaan Symantec ya. Ada phishing, ada smishing, ada SMS spoofing, ada malware. Apa aja ini hal-hal ini? Phishing dan smishing, yes, oke. Phishing itu rupanya adalah penipuan lewat email dan situs internet yang dikirim ke banyak orang sekaligus dengan memancing nasabah memberikan data pribadi. Yes, Anda menangkan ini, silakan masukkan data pribadi Anda untuk mengklaim ini. Phishing itu adalah penipuan melalui telepon. Halo, ya, selamat Anda memenangkan hadiah dari Telkomsel. Hadiahnya adalah sepeda motor misalnya. Nah, dengan memancing nasabah memberikan informasi pribadi, ya. Nomor rekening Anda berapa, biasanya Anda berikan passwordnya itu apa, ya, oke, untuk sebagainya. Untuk keperluan pengembalian dana pajak, ya, aktivasi atau pembaruan kartu, penukaran hadiah dan sebagainya. Itu phishing, maka hati-hati sekali. Smishing, upaya penipuan melalui SMS atau MMS yang isinya adalah sebuah link yang dapat diunggah, ya. Selamat Anda mendapatkan fasilitas di Pegadaian, yes. Oke, online Pegadaian dengan harga miring, yes. Emas 20 gram yang seharusnya harganya adalah 20 juta, harganya hanya 5 juta. Keren juga ya, asli Pegadaian ini. WA-nya, coba kalau lanjut ke WA teleponnya. Ternyata ini benar nih Pegadaian, ada logonya. Semua bohongan punya ya. Coba Anda cek dulu di Google nantinya. Jangan sampai kena mau phishing, mau phishing, jangan kena phishing, oke. Lanjut. Langkah penting yang dilakukan kalau ada phishing itu adalah jangan memberikan respon ke email, jangan mengklik link, jangan mengunggah lampiran, ya. Oke. Sebelum mengklik link Anda terdapat email, pastikan keterangan link Anda terima sesuai dengan pengirimnya. Kalau phishing dalam telepon, jangan berikan detail Anda melalui telepon, seperti PIN, OTP Anda melalui telepon, kecuali Anda yang menghubungi, itu beda lagi, ya. Segera Anda laporkan ke pihak bank jika Anda terlanjur memberikan data pribadi kepada pihak lain. Smishing, ya. Langkah penting yang dilakukan ya kalau SMS masuk ya, jangan langsung mengklik linknya ya. Setelah kembali link Anda terima di browser ya, selalu cek di Google ya. Perhatikan tanda keamanan seperti HTTPS atau tanda kunci di website karena dikhawatirkan website tersebut meminta data pribadi Anda. Perhatikan HTTP-nya, baiknya HTTPS ya, yang safe, secure, ya, HTTPS. Baik, diskusi lagi, pikirkan apakah smartphone Anda aman ya. Sini ada perlu saya tahu ya, jenis ancaman apa yang dihadapi oleh ponsel cerdas atau smartphone ya. Kerentanan khusus apa untuk perangkat seluler? Apakah ada kerentanan khusus? Kualitas aplikasi apa yang menjadikan titik keamanan yang rentan dalam penggunaan ponsel cerdas? Apakah aplikasi lebih kurang cenderung menjadi sasaran ancaman dari para program PC tradisional? Nah, kita bicara mengenai cloud ya. Kalau Anda pernah pakai G Drive, Google Drive secara gratis ya, misalnya dari kampus Anda unlimited ya, tapi akan diketahui kalau Anda terlalu banyak memakai misalnya untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan misalnya. Banyak film yang Anda dapat di sana, bisa diketahui oleh IT kami ya. Yang pertama adalah serangan DDoS, Yang kedua adalah pemindahan infrastruktur ya. Dan ketiga adalah serangan phishing berteknologi rendah menghasilkan sandi dan akses. Penggunaan penyimpanan cloud untuk menghubungkan akun-akun yang terkata dalamnya, kurangnya enkripsi dan juga prosedur keamanan kuat. Masalah keamanan Internet of Things IoT itu adalah lingkungan yang menantang untuk dilindungi, tantangan yang sangat sulit ya untuk dilindungi. Jumlah besar tautan saling berhubungan satu sama lainnya, ya, semua link saling berhubungan. Perangkatnya hampir sama dengan masa pakai yang lama biasanya. Banyak perangkat tidak punya fitur untuk peningkatan, advancement tidak ada sama sekali sehingga tidak memungkinkan.
visibilitasnya sedikit dalam pekerjaan data dan keamanan. Jadi IoT itu memang sangat rentan juga. Solusi teknologinya ada beberapa ya, melindungi solusi internet itu adalah memakai enkripsi, misalnya adalah WA itu sekarang sudah memakai enkripsi ya. Disarankan Anda mengaktifkan two-factor authentication ya, itu sangat penting sekali. Mengamankan sama dengan saluran YouTube Anda dan sebagainya maupun Instagram. Mengamankan saluran komunikasi. Ada SSL, TLS, VPN dan WiFi Anda. Itu harus diamankan ya. Jangan sembarang memakainya. Melindungi jaringan dari memakai firewall, server proxy, IDS, IPS. Melindungi server dari klien tentang keamanan OS, penggunaan software antivirus. Itulah solusi teknologi yang bisa dilakukan. Alat-alat tersedia untuk mencapai keamanan dari e-commerce atau e-niaga atau perdagangan daring ini ada berbagai macam ya. Oke. Jadi security management ini ada firewalls, encryption, network security protocols, virtual private networks, authentication procedures, proxy server, antivirus software, automated software updates, intrusion detection or prevention ya. Jadi seperti itulah kira-kira ini berbagai alat tersedia untuk keamanan e-commerce. Enkripsi sendiri adalah mengubah data menjadi teks sandi yang hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima ya. Mengamankan informasi tersimpan dan transmisi pengiriman informasi. Menyediakan lebih kurang 4 dari dimensi utama keamanan e-niaga, yaitu integritas, non-repudiation, yaitu tidak bisa ditolak, authentication, originalitas, dan kerahasiaan privacy. Kriptografi, kunci simetris itu penting juga. Pengirim penerima menerima kunci digital yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Di-encrypt, decrypt kembali. Di-encrypt, decrypt kembali. Ini perlu set kunci yang berbeda untuk setiap transaksi ya. Keukuran enkripsi adalah panjang kunci binernya. Semakin panjang semakin aman. Jangan kamu mengeluh ya. Oh 3 baris nih, 5 baris Pak. Itu makin bagus sebetulnya ya. Memang bisa disingkat ya. Jadi ada standar enkripsi data di ES dan ada enkripsi lanjutan AES ya. Oke. Advanced Encryption System. Standar lainnya memakai enkripsi kunci hingga 2048 bit ya. Ada kriptografi kunci publik ya, juga ada. Menggunakan 2 kunci digital yang berhubungan secara matematis ya, yaitu kunci publik disebarluaskan dan kunci pribadi dirahasiakan auto milik ya, password. Kedua kunci itu bisa dipakai untuk mengenkripsi dan juga decrypt. Encrypt, decrypt. Jadikan sandi, dikeluarkan lagi sandinya. Setelah kunci dipakai dan untuk mengenkripsi pesan, maka kunci yang sama tidak dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan. Pengirim menggunakannya menggunakan penerima kunci publik untuk mengenkripsi pesan. Lalu penerima menggunakan kunci pribadi untuk mendekriptnya, membukanya ya. Jadi secara sederhana seperti ini ya. Okay. Si sender membeli dari auxiliary message XYZ $100, maka public key-nya di-encrypt ya, di-encrypt jadi panjang seperti ini 101 dan bla bla bla. Kalau internet lalu diterima oleh penerima di-decrypt yes, oke, lanjut langsung ke resipien sama ya. Seperti itu secara ringkasnya. Jadi pengirim menerima algoritma matematika fungsi hash ya ke pesan, kemudian mengenkripsi pesan ke hasil hash dan sebagainya. Pengirim mengenkripsi ya, membuat jadi sandi, lalu hasil hash melalui tanda tangan digital, penggunaan kunci untuk aslikan non-repudiation tanpa penolakan ya. Penerima pertama-tama menggunakan kunci publik untuk pengirim untuk autentifikasi pesan, kemudian kunci pribadi penerima untuk deskripsi kembali hasil hashnya pesan. Secara singkat seperti itu ya, sederhana seperti ini. Baik. Amplop digital, apa sih kelemahannya? Ini untuk mengatasi kelemahan dari kriptografi kunci publik. Lambat secara komputasi, penurunan kecepatan transmisi, pengiriman menjadi lambat ya, peningkatan waktu proses, maka perlu amplop digital. Amplop digital juga adalah merupakan kriptografi kunci simetris ya, di mana pada saat jalur transmisi tidak aman, amplop digital bisa membantunya. Amplop digital ini juga menggunakan kriptografi kunci simetris untuk mengenkripsi dokumen-dokumen. Penggunaan kriptografi kunci publik untuk mengenkripsi dan mengirim kunci simetris ya. Jadi amplop digital ini dibuat untuk mengirimkan kunci simetris yang akan mengizinkan penerima untuk mendeskripsi pesan dan yakinlah bahwa pesan tersebut tidak bisa dicegah saat transit ya. Jadi secara sistem seperti ini jalannya ya, dari sender sampai ke resipien ya. Sertifikat digital atau infrastruktur kunci publik ya, public key infrastructure, PKI ya, public key infrastructure sebagai partai komunis. Sertifikat digital meliputi nama subjek perusahaan, subjek kunci publik, nomor seri sertifikat digital, tanggal kadaluarsa penerbitan,
tanda tangan digital dan CA ya. Ini authentication ya, certified authentication. Infrastruktur kunci publik itu mengandung CA dan PGP. Yes, oke. Okay. Jadi PKI ini kan public key infrastructure ini mencakup otoritas sertifikasi menerbitkan, memverifikasi dan menjamin sertifikasi digital dipakai dalam e-commerce untuk memastikan identitas dari mitra transaksi, yes, oke, seperti itu. Batasannya adalah tidak melindungi penyimpanan kunci pribadi, yes, tidak efektif melawan orang dalam, ya, yaitu karyawan sendiri. Perlindungan kunci pribadi oleh individu mungkin serampangan, ya, ya namanya juga apa ya, randomly ya, serampangan. Tidak ada jaminan bahwa verifikasi komputer pedagang aman ya melalui PKI ini. Jadi CA ini Certified Authentication adalah organisasi yang tidak diatur ya dalam memilih sendiri. Dalam mengamankan saluran komunikasi yang rentan itu bisa memakai SSL, Secure Socket Layer ya, atau namanya adalah Transport Layer Socket ya, okay. Keamanan lapisan transportasi. Ini bisa membawakan rasa aman supaya client server dinegosiasikan sidang ya. Juga bisa melalui VPN ya, jaringan pribadi maya ya. Mungkin pengguna jarak jauh mengakses jaringan internal yang dengan aman melalui internet ya. Dan kabel juga bisa ya, WPA ya, WPA2, WPA3, okay. Jadi ini adalah jalur sertifikat memainkan peran kunci dalam memakai SSL atau TLS, membangun jaringan komunikasi yang aman. Melindungi jaringan itu bisa melalui firewall. Firewall itu bisa melalui perangkat keras atau perangkat lunak, yes, okay, software atau hardware. Memakai kebijakan keamanan yang untuk memfilter paket-paket yang ada, ya, filter paket atau gateway aplikasi ya. Bisa melalui server proxy juga, server perangkat lunak atau software server, menangani semua komunikasi dari yang dikirim dari internet, yes, atau juga sistem deteksi intrusi, gangguan, sistem pencegahan intrusi gangguan, ya. Oke, fungsi utama firewall kita tahu bersama bahwa menolak akses dari komputer jarak jauh untuk komputer lokal. Mereka mau akses ditolak ya. Tujuan utama dari server proxy adalah menyediakan akses terkontrol dari komputer lokal ke komputer jarak jauh. Jadi melindungi server dari klien ya. Dari masalah itu kan ada dari server, dari komunikasi, ada dari komunikasinya. Jadi dari server. Peningkatan keamanan sistem operasi. Sistem operasinya ditingkatkan ya. Ada peningkatan, ada tambalannya. Ada memakai perangkat lunak antivirus ya, secara termudah murah untuk mencegah elemen terhadap integrasi sistem ya. Ini perlu update harian, update ya harian. Lalu kebijakan manajemen prosedur bisnis dan hukum publik ya, di seluruh dunia perusahaan menghabiskan lebih dari 86 miliar untuk perangkat keras, hardware dan software dan juga security system ya, security service. Itu resiko-resiko itu termasuk di dalamnya teknologi, kebijakan manajemen yang efektif dan juga hukum publik dapat dikatakan yang aktif ya. Baik, sampai di sini dulu. Saya kira sudah hampir selesai. Kebijakan manajemen itu bisa juga dibawakan pada perencanaan keamanan dari sistem dari e-commerce, terutama untuk tugas-tugas yang beresiko ya, mengandung kerentanan. Perlu juga dikeluarkan kebijakan rekan keamanan. Lalu kerencana implementasi ya, mengenai caranya keamanan terjalankan, kontrol akses, prosedur authentication, termasuk biometrik ya, audit keamanan. 5 langkah yang terlibat dalam penggunaan rencana keamanan dari e-commerce, yaitu pertama lakukan penilaian risiko, perform the risk management. Yang kedua itu adalah kembangkan kebijakan keamanan, develop a security policy. Yang ketiga adalah rencana implementasi, develop implementation plan. Keempat adalah membuat organisasi ataupun penjalanan keamanan, create a security organization. Lalu kelima adalah audit security, melakukan audit keamanan. Nah, ada diskusi kelas lagi, apa itu biometrik, cari tahu ya, penggunaan biometrik itu bagaimana bisa membuat e-commerce atau perdagangan daring lebih aman ya, oke. Lalu potensi bahaya digunakan dalam memakai biometrik ini. Di Amerika Serikat sendiri, ini membicarakan mengenai sistem pembayaran ya, oke. Dulu tuh di Indonesia itu sistem e-commerce masih tersendat dikarenakan sistem pembayaran yang memakai kartu kredit doang. Sekarang ini bisa bayar lewat apapun juga. Di toko-toko swalayan yang ada ya, misalnya Indomaret, Alfamart dan sebagainya, bisa membayar ya. Jadi e-commerce itu jauh lebih maju sekarang ini. Nah, di Amerika Serikat kartu kredit dan debit itu adalah metode pembayaran utama ya. Ingat bahwa di Indonesia ini yang tersentuh oleh perbankan itu kurang dari 5% penduduk Indonesia ya. Negara lain mempunyai sistem berbeda. Sistem pembelian kartu kredit online juga bisa. Lalu sistem bayarannya adalah boleh melalui
activator dari kartu kredit melalui e-commerce. Jadi dilingkan ke e-commerce tersebut ya kartu kreditnya. Atau batasannya adalah keamanannya, biaya dan kesetaraan sosialnya. Ini adalah cara kerja dari kartu kredit online ya, oke. Dan di mana sistemnya itu disimpan secara online, sistemnya disimpan secara online. Yang paling terkenal itu adalah sistem bayaran online alternatif, yaitu PayPal. Ya, PayPal itu nilai yang disimpan konsumen di bank atau kredit melalui sebuah sistem baru namanya PayPal, ya, internasional. Alternatif lain ada Amazon Pay, Visa Checkout, ada Duola, Mastercard Express. Ada juga pembayaran seluler sistemnya, ya, di China, di Amerika Serikat ada namanya NFC, ya, oke. Near Field Communicator itu apa ya, oke. Jadi komunikasi jarak dekat ya, pakai handphone aja langsung membayar. Jadi penggunaan ponsel secara alat pembayaran ya. Oke, sekarang ini kita di Indonesia memakai GoPay dan juga Dana maupun OVO dan sebagainya. Ada berbagai dompet seluler ya di seluruh dunia ya. Ada Samsung Pay, ada PayPal Pay, ada Google Pay, ada GoPay dan sebagainya. Ya, dompet kedekatan toko ya, misalnya Walmart, Target, Starbucks juga ada dompet selulernya sendiri masing-masing ya. Ada aplikasi pembayaran seluler ya. Oke, lainnya juga. Blockchain. Blockchain ini saya tahu dulunya adalah ketika pada saat saya membeli Bitcoin ya, karena Bitcoin itu memakai peer-to-peer memakai blockchain ya, memungkinkan organisasi memverifikasi transaksi hampir secara instan ya, memakai data peer-to-peer yang terdistribusi ya, ada buku besar dari accounting yang terrecord didistribusi. Manfaatnya adalah mengurangi biaya verifikasi pengguna, validasi transaksi dan risiko penyimpanan, proses informasi transaksi. Transaksi tidak bisa dibuat secara surut, oleh karena itu lebih aman ya, memakai blockchain. Teknologi fondasi untuk cryptocurrency ataupun Bitcoin misalnya, mamanya cryptocurrency, ada dan juga manajemen supply chain, serta aplikasi potensial dalam layanan keuangan. Industri peralatan kesehatan memakai blockchain ini. Ini sebuah blockchain system itu adalah database terdistribusi sistem mencatat transaksi dalam jaringan P2P atau komputer ya. Jadi menunjukkan 6 langkah ilustrasi bagaimana blockchain itu bekerja ya. Pesanan diajukan oleh pengguna, lalu untuk verifikasi, transaksi disiarkan ke dalam komputer yang ada peer-to-peer, transaksi divalidasi oleh orang lain dan jaringan, blok tersebut ditambahkan ke rantai transaksi di pengguna ini, produksi, gudang, logistik, menambah blok tambahan, pesanan terpenuhi. Cryptocurrency, contohnya Bitcoin, menggunakan blockchain teknologi dan juga kriptografi untuk menciptakan media pertukaran digital murni digital, full digital. Bitcoin adalah contoh paling menonjol. Sudah saya sebutkan, cryptocurrency yang paling hebat adalah Bitcoin. Ya, nilai Bitcoin itu sangat berfluktuasi. Saat sekarang saya bicara ini adalah harganya 800 juta satu Bitcoinnya. Pada saat 2014 ketika saya mengajar, itu saya pernah bicarakan kepada mahasiswa saya, itu harganya masih 3 juta atau 4 juta ya, di mana saya tunjukkan ke mereka. Masalah utama dalam pencurian dan penipuan ya. Beberapa pemerintah telah melarang Bitcoin meskipun Bitcoin mulai diterima di Amerika Serikat ya. Cryptocurrency lainnya namanya adalah alternative coin atau alternate coin, termasuk Ethereum. Ethereum naiknya luar biasa besar ya. Tahun lalu harganya masih 3 juta, hari ini sudah 30 juta atau 20 jutaan. Ether ya, Riyadh, Litecoin dan Monero. Saya kira ini kurang terkenal kecuali Litecoin. Litecoin itu pernah booming sekali aja, tapi nggak bertahan. Ethereum sangat bertahan karena semua bisnis kebanyakan pakai Ethereum. Penawaran koin awal, kalau dalam saham itu ada IPO, Initial Public Offering. Dalam cryptocurrency itu namanya Initial Crypto atau Coin Offering. Ya, digunakan oleh beberapa perusahaan rintisan untuk mengumpulkan modal, terutama dalam hal cryptocurrency. Itu banyak sekali koin-koin yang masuk ya. Di Indonesia, koin digital Indonesia namanya adalah TEN. TEN itu koin pertama digital Indonesia yang diciptakan oleh seorang anak muda dari Jakarta. Namanya TEN. Nama lengkapnya saya lupa pula ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Penyajian dan pembayaran tagihan elektronik atau electronic billing presentment and payment. Ini adalah sistem bayaran online tagihan bulanan ya. Sistem EBBP ya, model bisnisnya adalah model perbankan online ya, dan penagihan langsung melalui seluler dan konsolidator. Semua model didukung oleh BBPS, termasuk penyedia infrastrukturnya. Saya kira sampai di sini. Salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Sampai jumpa.